pelajaran IPA. Kembali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang membawa berkah dan membuka ilmu bagi kita semua. Yuk kita belajar bersama dalam media YouTube kali ini dengan materi gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Materi IPA untuk kelas 8 semester genap kurikulum 2013 bersama kami SMP Negeri 9 Manado Sarita Banteng SPD. Yuk kita saksikan bersama. Namun sebelumnya, mari kita buka dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berharap Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ilmu dan keberkahan dalam belajar nanti. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Amin. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisa faktor-faktor penyebab penyakit jantung pasien yang dekat dengan lingkungan kita. Dan yang kedua, peserta didik dapat memberikan solusi cara mengatasi atau mencegah terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah kita. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami gangguan pada peredaran darah kita. Karena darah ini adalah sebagai alat pengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh kita. Gimana kita bayangkan kalau darah kita ini tersumbat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang perlu kita waspadai. Apa saja itu? Ini tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, aterosklerosis. Tiga, serangan jantung. Nah, sering kita alami, sering kita dengarkan di lingkungan kita, oh serangan jantung lagi. Nah, hati-hati. Kita akan belajar satu persatu. Dan yang keempat, trombosis vena dalam atau DP, trombosis atau disingkat dengan DPT. 5 adalah iskemia dan terakhir adalah stroke. Ini gangguan yang sering dialami akibat peredaran darah kita terganggu. Oke. Ya. Tekanan darah tinggi. Pelajar pertama, tekanan darah tinggi. Apa sih itu tekanan darah tinggi? Nah, itu tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah sebuah penyakit degeneratif yang artinya semakin tua kita, semakin besar kemungkinan kita untuk terkena tekanan darah tinggi. Tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, maupun sosial ekonomi. Dia tidak pandang buluh. Entah dia orang kaya, orang miskin, mau laki-laki, mau perempuan, suku mana saja dia bisa terkena penyakit ini. Berikutnya, bahayanya hipertensi ini tidak ada rasanya bila belum menimbulkan komplikasi. Sehingga orang sering tidak menyadari dirinya telah mempunyai tekanan darah tinggi sampai akhirnya terlambat. Akibat yang ditimbulkan tekanan darah tinggi adalah penyakit-penyakit fatal seperti stroke, serangan jantung, dapat juga sampai langsung meninggal. Semoga ya, jangan terkena pada tubuh kita. Auzubillahi min dzalik. Semua orang di atas 18 tahun sebaiknya mengukur tekanan darah mereka secara teratur. Terlebih bila memiliki faktor risiko seperti ada keturunan
kita ada orang tua kita yang memiliki resiko penyakit jantung tadi. Ataupun kita sebagai perokok berat dan berat badan kita yang berlebih atau obesitas. Dan hipertensi saat ini dikatakan bila memiliki tekanan darah atas atau sistolik 130 mm Hg atau di bawah diastolik 80 mm Hg. Atau sering kita singkat 130 per 80 mm Hg. Tekanan darah yang betul-betul normal adalah tekanan darah atas sistolik di bawah dari 120 mm Hg dengan tekanan bawahnya atau diastolik 80 mm Hg. Bukan artinya saat memiliki tekanan darah 130 per 80 mm Hg, kita sudah harus mendapatkan pengobatan. Namun ini idealnya harus lebih waspada dengan kondisi tekanan darah yang seperti itu. Dan berikut. Tekanan darah yang cenderung tinggi adalah tanda bahwa tekanan darah mulai meningkat dan perlu dilakukan modifikasi diet dan gaya hidup sebelum tekanan darah semakin tinggi. Maksudnya di sini ketika minggu ini tekanan darahnya tinggi lagi, minggu depan periksa lagi tensi lagi, darahnya tinggi lagi, dan seterusnya. Berarti kalau sudah seperti itu berkepanjangan, maka itu yang dikatakan kita memiliki penyakit tekanan darah tinggi. Dan untuk itu maka kita perlu lakukan modifikasi diet dan gaya hidup sebelum tekanan darah kita semakin tinggi. Perlu diingat bahwa saat tekanan darah semakin tinggi, modifikasi gaya hidup menjadi kecil kemungkinan keberhasilannya dan tidak ada jalan lain selain mengkonsumsi obat-obatan. Obat anti tekanan darah tinggi yang telah dikonsumsi biasanya perlu dikonsumsi seumur hidup karena penghentian akan meningkatkan tekanan darah. Jadi jangan minum hari ini, besok enggak lagi, karena darahnya sudah turun. Jadi kita harus konsumsi terus-menerus. Masyarakat sering salah paham dengan menganggap obat anti tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, memang sih ada 2 jenis obat anti tekanan darah tinggi yang perlu diawasi efeknya pada ginjal, yaitu AC atau inhibitor, AC inhibitor dan ARB. Obat ini biasanya berakhir dengan pril seperti captopril, imidapril, dan lain-lain. Dan berakhiran dengan tan. Misalnya valsartan, telmisartan, dan lain-lain. Obat-obatan ini dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal pada orang dengan gangguan pembuluh darah ginjal atau bawaan atau didapat. Sehingga penggunaannya perlu diawasi dengan pemeriksaan ulang kreatinin atau fungsi ginjal dalam waktu 2 minggu setelah memulai obat. Namun, jangan salah persepsi, pada individu dengan pembuluh darah ginjal yang baik, kedua jenis obat ini malah dapat memproteksi ginjal dan merupakan obat pilihan utama guna menurunkan kebocoran protein di ginjal, di mana protein yang terus keluar dari ginjal adalah tanda kerusakan ginjal yang sering didapatkan pada pasien penyakit ginjal kronik akibat tekanan darah tinggi ataupun penyakit diabetes. Jadi, terkontrol tekanan darah yang baik
dengan target yang berbeda sesuai usia dan penyakit penyerta, malah dapat mengurangi risiko tekanan atau terkenanya stroke, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Berikutnya adalah aterosklerosis. Apa sih aterosklerosis itu? Jadi kita pelajari pengertiannya. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Berarti ini berhubungan dengan pembuluh arteri kita. Aterosklerosis merupakan suatu kondisi pengerasan arteri yang disebabkan oleh timbulnya plak atau akibat kolesterol. Seiring berjalannya waktu, plak ini bersama dengan kalsium dan trombosit dapat terus menebal sehingga akhirnya menyumbat total pembuluh darah arteri. Pembuluh darah yang mensuplai oksigen ke seluruh tubuh kita. Kita berdoa jangan sampai terjadi pada tubuh kita. Gejalanya yaitu pembuluh darah arteri yang tersumbat akibat plak dapat menyebabkan berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke, kemudian penyakit jantung koroner hingga serangan jantung. Gejalanya dapat berupa nyeri dada yang sangat berat, yang dapat disertai dengan sesak nafas, kelelahan, keringat dingin, mual, atau muntah, pingsan, bahkan kematian. Ya, sekali lagi kita berdoa semoga penyakit ini tidak menyerang kita. Makanya kita perlu ketahui gejalanya. Dan berikut adalah stroke sumbatan. Gejalanya dapat berupa kelumpuhan mendadak, seisi anggota gerak, perubahan mendadak di sisi anggota gerak, kelumpuhan otot wajah kita tidak bisa lagi digerakkan, kemudian kesulitan untuk berbicara, makan dan minum, penglihatan ganda atau ada terjadi bayang-bayang, gangguan keseimbangan, tidak bisa berdiri, bingung, dan serta kesulitan mengerti pembicaraan orang. Ya, jangan sampai kita kembali mengalami seperti itu. Berdoa semoga kita jangan terkena. Oke, itu aterosklerosis. Sekarang kita lanjut dengan penyebab aterosklerosis. Banyak penyebabnya ya. Penyebab pasti aterosklerosis ini belum diketahui dengan pasti, namun penyakit ini diawali akibat kerusakan atau cedera pada lapisan dalam atau endotelium. Beberapa penyebab kerusakan ini antara lain diabetes atau resistensi terhadap insulin, kadar kolesterol, trigliserida, serta tekanan darah yang tinggi. Dan kebiasaan merokok juga, dan obesitas atau berat badan berlebih, penyakit yang menyebabkan peradangan seperti artritis, infeksi atau lupus, riwayat keluarga dengan aterosklerosis, penyakit jantung koroner, ataupun stroke. Faktor resiko aterosklerosis. Ini faktor resikonya. Beberapa resiko aterosklerosis antara lain diabetes, kadar kolesterol tinggi dalam darah, kebiasaan merokok,
kelebihan berat badan atau obesitas, kurang aktivitas fisik, lebih banyak duduk dan jarang berolahraga. Riwayat keluarga mengidap aterosklerosis, penyakit jantung koroner, atau stroke, dan terakhir adalah tekanan darah tinggi. Ini faktor pemicu dari penyakit ini. Sekarang kita lanjut dengan serangan jantung. Nah, sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi-fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Dalam dunia kedokteran, serangan jantung disebut juga dengan serangan infark miokard. Berikutnya, serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasuk darah ke jantung atau pembuluh darah koroner. Akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa kolesterol tinggi bisa membuat seseorang beresiko terkena sakit jantung. Berikut gejala serangan jantung. Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak napas atau napas berat, pusing, gelisah, terus keringat dingin. Akan tetapi ada penderita serangan jantung yang tak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak atau meninggal. Pengobatan serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Oleh karena itu, segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung seperti di atas. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung. Metode pengobatan tergantung pada parahnya serangan jantung atau waktu terjadinya keluhan. Komplikasi serangan jantung ini komplikasi ya. Serangan jantung yang parah atau terlambat ditangani bisa menyebabkan komplikasi hingga berakibat kematian. Komplikasi meliputi aritmia, kemudian gagal jantung, shock kardiogenik, dan jantung robek, bocor jantungnya. Ini hati-hati jangan sampai kita alami. Makanya perlu kita pelajari. Ya, kalau adik-adik masih umuran 12, 13, 14, 15 ya belum ada resiko seperti, masih jarang. Tapi bagi yang sudah di atas 18 tahun ke atas itu sudah ada resiko seperti gangguan pada peredaran darah. Berikut trombosis vena dalam. Ini gangguan yang terjadi berikutnya adalah trombosis vena dalam. Pengertian deep vein thrombosis atau DVT atau ini trombosis vena dalam ini yaitu penggumpalan darah yang terjadi di dalam pembuluh darah vena yang di bagian dalam disebut dengan deep vein thrombosis atau sering tersingkat dengan DVT atau trombosis vena dalam. Kondisi ini umumnya muncul pada pembuluh vena besar yang terdapat di bagian paha atau betis. Trombosis vena juga dapat muncul di pembuluh darah vena lainnya seperti lengan,
dan dapat menyebar hingga ke paru-paru. DPT yang menyerang paru-paru ini dapat menyumbat separuh atau seluruh bagian dari arteri paru dan penyebabnya menyebabkan timbulkan komplikasi bahaya bernama emboli paru pulmonari, embolism, atau disingkat dengan PE, dan venous thromboembolism atau disingkat dengan PTE. Faktor resiko DPT yaitu riwayat gangguan penggumpalan darah. Beberapa orang mewarisi gangguan yang membuat gumpalan darah mereka lebih mudah terjadi penggumpalan. Kondisi menurun ini biasanya menjadi masalah ketika dikombinasikan dengan satu atau lebih faktor risiko lain. Tidur berkepanjangan. Nah, ini ya, tidur berkepanjangan ini seperti tinggal di rumah sakit cukup lama akibat berbagai masalah atau kelumpuhan. Nah, ini bisa menjadi faktor risiko berat untuk DPT tadi. Jika kaki tidak bergerak untuk waktu yang lama, otot betis tidak berkontraksi yang dapat meningkatkan risiko penggumpalan darah. Jadi, jangan suka tidur lama-lama. Nah, berikut cedera atau pembedahan. Kalau cedera pembuluh darah atau operasi dapat meningkatkan risiko penggumpalan darah karena darah tidak jalan normal akibat dibedah. Berikut kehamilan. Kehamilan meningkatkan tekanan darah dalam pembuluh darah di panggul dan kaki. Panggul dan kaki ini kenapa? Karena kita menahan beban seorang ibu hamil itu di bagian panggul dan kakinya. Wanita dengan gangguan penggumpalan darah karena keturunan sangat beresiko. Resiko penggumpalan darah dari kehamilan dapat terus ada sampai 6 minggu setelah persalinan. Mudah-mudahan tidak dialami oleh kita semua. Berikut pil KB atau terapi hormon. Pil KB atau kontrasepsi oral dan terapi penggantian hormon dapat meningkatkan kemampuan darah untuk menggumpal. Kelebihan berat badan atau obesitas itu kegemukan bisa meningkatkan tekanan darah, pembuluh darah di panggul dan kaki. Berikut iskemia. Nah, apa itu iskemia tadi? Iskemia adalah suatu keadaan kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen. Iskemia menyebabkan terjadinya defisiensi nutrisi dan oksigen pada jaringan atau organ tubuh yang sangat diperlukan untuk membantu proses metabolisme sel. Seluruh organ tubuh dapat mengalami kondisi ini. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kematian sel. Kita tahu kan sel sudah pelajari apa fungsi sel. Beberapa faktor resiko iskemia antara lain. Mengidap penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel sabit, penyakit celiak, dan gagal jantung. Memiliki kebiasaan merokok, jadi hati-hati bagi adik-adik, jangan coba-coba untuk mendekati rokok. Mengalami kecanduan alkohol, nah ini lagi yang
sedikit-sedikit minum alkohol. Karena itu kita tahu kan, alkohol itu adalah zat adiktif yang dapat memicu kita untuk ketergantungan. Jadi Ibu mohon sekali, sebisa mungkin untuk bisa menghindari rokok dan kecanduan alkohol. Jadi kalau kita sudah terkena penyakit ini akan membuat kita menyesal. Menyalahgunakan nafsa atau narkotika atau sejenisnya. Berikut, jarang melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Penyebab iskemia yang sering terjadi adalah aterosklerosis, yaitu plak yang sebagian besar mengandung lemak dan menghambat aliran darah. Lama-kelamaan arteri yang terhambat dapat mengeras dan menyempit atau aterosklerosis. Kondisi lain yang juga dapat menimbulkan iskemia adalah bekuan darah yang terbentuk dari pecahan plak yang berpindah ke pembuluh darah yang lebih kecil sehingga dapat menghentikan aliran darah secara tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau sering kita sebutkan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel pada bagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana mungkin dia bisa berfungsi kalau otak itu tidak mendapatkan nutrisi atau oksigen dari darah. Jadi perhatikan baik-baik dan hindari segala penyebab itu. Stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat menyimpulkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Jadi kalau kita tangani dengan cepat, mendapatkan bantuan dengan cepat, kita bisa terhindar dari penyakit itu. Oke, faktor risiko stroke adalah terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke. Selain stroke, faktor risiko ini juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor kesehatan yang meliputi ini untuk kesehatan, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, dan aritmia. Sleep apnea atau tidur panjang ya. Dan pernah mengalami PIA atau serangan jantung sebelumnya. Dan faktor gaya hidup yang meliputi risiko stroke ya. Risiko stroke ini meliputi suka merokok, dan kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Jadi tolong jauhi hal-hal yang bisa memicu serangan jantung. Kesimpulan, beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang perlu Anda waspadai tadi ada 5, yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi, aterosklerosis, kemudian serangan jantung, baru keempat trombosis vena dalam atau
vein thrombosis atau disingkat dengan DVT, dan 5 iskemia, 6 stroke. Semua itu bisa diatasi dengan cara dicegah bagi adik-adik yang masih sehat-sehat. Sekali lagi bagi kita yang masih sehat-sehat, cara mencegahnya pada umumnya murah dengan mengatur pola makan saja dan kita olahraga yang teratur. Tetapi kalau kita lalai untuk olahraga dan suka makan makanan yang terlalu mengandung banyak lemak, otomatis dia akan memicu ke-6 penyakit di atas. Oke, jelas? Semoga kita berharap kita tidak mengalami atau terkena penyakit seperti ini. Oke. Uji kompetensi. Ya, di sini nomor 1, kita sering mendengar tetangga kita, bahkan keluarga dekat kita, terkena serangan jantung. Coba Anda analisa antara penyebab pasien satu dengan pasien lain itu, penyebab serangan jantung ini, antara pasien satu dengan pasien lainnya ini. Adakah faktor-faktor penyebab gangguan pada jantung pasien yang satu dengan yang lainnya itu sama atau apa saja yang memicunya? Jelaskan dan tulis jawabanmu di buku, kemudian dipoto kirim ke guru mata pelajaran. Dan soal kedua, bagaimana cara mengatasi agar kita terhindar dari penyakit gangguan pada sistem peredaran darah kita? Bagaimana cara kita menghindari? Oke, selamat bekerja, semoga sukses. Dan pertemuan kita kali ini sampai di sini. Kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga pola makan dan rajin berolahraga. Tetap semangat dalam belajar, berolahraga, dan menjaga kesehatan tubuh kita. Hindari sekali lagi merokok dan alkohol, juga minuman keras yang narkoba yang akan mengganggu sistem peredaran darah kita, dan makanlah atau aturlah pola makan kita yang sehat agar tidak terkena penyakit tersebut. Oke, sekali lagi pertanyaan yang 2 tadi dibuat, dikerjakan sekarang, dan setelah dikerjakan dipoto, kemudian dikirim ke guru mata pelajaran. Oke, sampai sini sekali lagi pertemuan kita. Di akhir pelajaran kali ini kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah untuk kita melanjutkan hidup di masa yang akan datang dan bisa menghindari penyakit akibat gangguan pada peredaran darah. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Amin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan pelajaran kali ini. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai